warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya nih sobat-sobat online? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini ada yang tahu tidak? Kita bertiga mau ngapain aja nih? Iya ya, kita mau ngapain nih hari ini? Apakah kita akan bercerita melalui podcast yang sedang beredar di media sosial saat ini? Nah, benar sekali. Jadi hari ini kita akan mengajak kalian semua untuk bersama-sama mendengarkan podcast kami, yaitu Pernikahan Dini. Jadi kali ini kita kedatangan dua narasumber kita yang tidak kalah keren dan hebat. Plusnya cantik-cantik lagi nih. Sebelum itu kita akan perkenalan dulu. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bisa dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nur Al Hidayah, biasa disapa Hidayah. Saya selaku host pada pertemuan podcast kali ini dan dibersamai oleh dua narasumber kita. Bisa dimulai dari Kak Intan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Intan Nisa Syahira, bisa dipanggil Intan. Biasa teman-teman juga memanggil saya Intan. Saya di sini selaku narasumber yang akan menemani Kak Hidayah dalam podcast Pernikahan Dini ini. Nah, perkenalkan, nama saya Indriana Dewi Cahyo, bisa dipanggil Indri. Di sini saya juga akan menemani Kak Hidayah dan Kak Intan di dalam podcast Pernikahan Dini. Nah, jadi sudah tahu ya nama kita masing-masing itu siapa. Itu tadi perkenalan singkat dari kami. Jadi teman-teman juga sudah tahu ya judul podcast kita kali ini itu apa. Nah, tanpa mensia-siakan waktu, langsung kita mulai ya Kak. Hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dini yang akan dijelaskan oleh dua orang narasumber di samping saya yang akan menjelaskan tentang beberapa informasi terkait pernikahan dini yang penting untuk kita ketahui sebagai edukasi untuk generasi Z agar menghindari menikah di usia muda. Sebenarnya, menurut saya tidak ada salahnya menikah di usia muda, tapi informasi selanjutnya akan disampaikan oleh dua orang narasumber kita. Kalau dilanjutin saya, nanti gak akan selesai-selesai nih. Oke Kak, kan ini temanya kita tentang pernikahan dini. Jadi saya ingin tahu seberapa jauh sih pemahaman kalian terkait pernikahan dini itu dan mengapa sih pernikahan dini itu penting untuk kita bahas. Mungkin bisa kita dengarkan pendapat dari Kak Indri terlebih dahulu. Jadi ini kan membahas tentang pernikahan dini ya. Menurut saya pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan pada usia di bawah 18 tahun, di mana mereka itu masih belum siap untuk pernikahan. Karena ini juga kan pernikahan dini ya, pasti kan pernikahan itu kayak ada standar umurnya itu harus ada standar yang dari pemerintah, mengikuti pemerintah. Nah, ketika salah satu atau kedua pasangan belum mencapai usia dewasa yang diakui secara hukum, pernikahan dini ini sering melibatkan anak-anak juga atau remaja yang belum cukup umur secara fisik, finansial, atau secara ekonomi juga dan emosional. Pasti kan kalau masih remaja ini kan masih emosionalnya itu masih belum stabil, masih labil. Di sini juga pasti kalau masih masih belum dewasa itu kan masih remaja, masih belum bisa bertanggung jawab dengan baik gitu, masih mungkin rasa tanggung jawabnya itu masih kurang. Dan menurut saya juga mengapa penting adanya kita membahas tentang pernikahan dini ini. Nah, untuk itu kita penting untuk membahas ini, apalagi sekarang kan sedang berbagi pendapat ya melalui podcast ini ya Kak. Ya. Nah, jadi pernikahan dini itu penting untuk kita bahas karena
pentingnya bagi generasi Gen Z agar mereka lebih sadar akan hak-hak mereka. Mereka harus memahami risiko kesehatan dan sosial dari pernikahan di usia muda, serta pentingnya melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri sebelum melakukan pernikahan. Jadi mereka harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum menikah. Nah tadi kan ini ya, sebelum menikah kita harus menyiapkan diri dengan mungkin dari emosionalnya, dari ekonominya, terus dari segi ini apa? Mungkin dari segi fisiknya juga sih. Nah, benar sekali, dari segi fisiknya juga. Di sini juga penting melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri sebelum menikah. Ini juga penting bagi Gen Z agar lebih siap dalam mengambil keputusan yang tepat dan untuk masa depan mereka, dan menjadi agen of change yang mendukung kesetaraan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oke nih, aku mau tanya nih ya, izin tanya ya. Untuk Kak Indri nih, rencananya data yang akan disampaikan ini mau fokus di apa ya Kak? Maksudnya kita nantinya akan membahas di kota apa Kak? Yang pasti karena kita sekarang kan ini ya lagi menempuh pendidikan di Kota Jember. Nah, benar sekali. Pastinya kita kan ini pengen tahu di Jember gimana sih tentang pernikahan dininya, gimana sih? Ini kan pasti kayak pengen tahu juga ya, karena kalian tahu sendiri kita di sini tuh dari berbagai kota yang berbeda-beda pastinya ya, karena sedang menempuh pendidikan. Nah, di sini sebagai contohnya saya akan mengambil kota Jember sebagai salah satu informasi tentang pernikahan dini yang ada di sini. Membahas pernikahan dini di kota Jember dapat memicu diskusi publik ya tentunya, dan lebih luas, dan membuka ruang untuk advokasi serta kampanye kesadaran, serta inisiatif untuk mencegah dan mengurangi praktik ini. Nah, penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam pencegahan pernikahan dini, mulai dari pemerintah, LSM hingga masyarakat umum, dan upaya menemukan solusi yang berkelanjutan agar pernikahan dini ini tidak meningkat gitu tambah tahun. Kalau bisa kan tambah tahun tambah menurun, kalau bisa juga kan tadi tidak ada yang namanya pernikahan dini. Nah ya, nah untuk itu kan di sini saya akan menyampaikan data yang saya ketahui, yaitu di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya itu ditemukan pernikahan usia anak jumlahnya itu kurang lebih sekitar 80.000 kasus. Bayangin 8.000 kasus. Nah, itu tersebar di 38 kota seprovinsi Jawa Timur. Dan di Kabupaten Jember sendiri itu pada tahun 2022 Pengadilan Agama Jember itu mencatat sekitar kurang lebih 1.395. Itu perkara diska ya teman-teman. Dan pada tahun 2023 Pengadilan Agama Negeri Jember itu mencatat sekitar kurang lebih 1.362 perkara dispensasi kawin atau diska tadi. Nah, sedangkan untuk ini pada awal tahun 2024 Pengadilan Agama Negeri Jember ini sendiri mencatat kurang lebih sekitar 400 perkara pernikahan dini yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan pada tahun 2023. Turunnya angka kasus pernikahan dini di Kabupaten Jember ini tidak terlepas dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung atau MA, yaitu nomor 5 tahun 2019 tentang
pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin atau diska. Nah, seperti yang kita ketahui, kabupaten ini kan menduduki peringkat pertama di Jawa Timur untuk perkawinan anak tertinggi. Bayangin se-Jawa Timur, Kabupaten Jember itu menempati peringkat nomor iya, satu. menempati peringkat pertama. Berarti ini ya, di Kabupaten Jember ini masih sangat banyak sekali pernikahan dini. Nah, dari itu juga butuh ini dari kita solusi bagaimana caranya untuk menanggulangi pernikahan dini tersebut, untuk antisipasi kita agar pernikahan dini ini menurun, tidak Makin naik ya Kak. bener banget, karena tadi kan juga ini kan dari data itu Kabupaten Jember peringkat nomor 1, itu sangat disayangkan sekali. Kalau boleh tahu nih Kak, kecamatan mana aja sih yang termasuk dalam kategori pernikahan dini yang tinggi itu di Kabupaten Jember ini? Untuk di Kabupaten Jember itu sendiri, kecamatan yang terbanyak yang melakukan dispensasi nikah ya, itu ada Sumber Baru, Silo, Bangsal Sari, Ledokombo, Puger, Ajung, dan Tempurjo. Itu Kak. Jadi di situ adalah salah satu dispensasi nikah yang lumayan tinggi di Kabupaten Jember. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa data yang telah disampaikan oleh Kak Iri, dan memilih Kota Jember sebagai salah satu informasi yang disampaikan melalui podcast ini. Melalui data itu pasti ada penyebab. Penyebabnya bisa kita dengarkan pendapat dari Kak Intan ya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan terkait dengan penyebab dari pernikahan dini yang sudah dijelaskan oleh Kak Indri. Nah, karena Kabupaten Jember ini yang sudah kita bahas, maka dari itu penyebab dan dampak yang akan saya jelaskan juga berdasarkan sesuai dengan data yang diambil dari informasi yang kita ambil. Jadi dampak dan penyebab ini juga berdasarkan masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Oke, yang pertama yaitu karena keinginan individu itu sendiri Kak. Jadi di mana pada usia muda para remaja itu kan pasti memiliki kedewasaan yang masih belum stabil nih Kak. Jadi bisa dibilang mereka itu labil ya. Dalam hal ini mereka itu merasa hanya penasaran, namun tidak sanggup atau belum mampu dalam melaksanakannya dalam dunia nyata itu. Jadi mereka menikah di usia dini karena mereka hanya penasaran dan ingin tahu saja Kak. Coba-coba. Iya, biasa bisa remaja dibilang itu kan coba-coba. penasaran, gimana sih gini awalnya penasaran. Iya. Tapi Lama-lamaan juga mereka tidak memikirkan nih resiko apa yang akan terjadi. Nah, itu penyebab yang pertama ya Kak. Kemudian dari rasa ingin tahu itu mereka juga mendapat dukungan dari orang tua Kak, di mana orang tua ini sebenarnya juga kekurangan atau minim banget pengetahuan terkait dengan pernikahan Kak. Yang harusnya kan mereka para orang tua itu mendidik anak supaya menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas dengan meningkatkan pendidikan, dengan memfasilitasi anaknya dalam pendidikan atau yang lain sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu penyebabnya yang paling sering nih Kak, yaitu dijodohkan. Nah, perjodohan itu udah sangat-sangat banyak sekali ya Kak. Maksudnya pernikahan dini di Jember ini sudah banyak sekali dilakukan karena penyebab ini Kak, perjodohan ini Kak. Mungkin ini ya, kan biasanya masih remaja nih, biasanya kayak pacaran, jalan berdua kemana-mana, rumahnya dijemput sama pacar, iya maksudnya dari itu. Nah jadi kan itu kalau di masyarakat dilihatnya kan kayak masih tabu, masih kurang ini, gak enak. Ya itu yang mungkin seperti yang kata Kak Intan,
itu yang membuat dari orang tua langsung menjodohkan anaknya, karena juga ini kan takutnya apa dilihat kayak apa takutnya fitnah ya Kak? fitnah dan juga zina kan. Ya betul. Oke, untuk penyebab yang ketiga yaitu terkait dengan perekonomian nih Kak, perekonomian di keluarga. Nah, di mana banyak sekali orang tua yang beranggapan bahwa jika anak di usia tersebut masih terlalu dini untuk menikah, nah maka di saat mereka menikah, para orang tua itu menganggap kayak oh beban saya berkurang, di mana anak saya terutama perempuan nih Kak akan lepas tangan dari tanggung jawab orang tua, karena kan mereka juga akan menjadi tanggungan dari suaminya itu. Nah kemudian ada juga yang beranggapan bahwa menikah itu kan pembawa rezeki nih Kak, benar kan? Nah tapi mereka tidak memikirkan dan selalu membenarkan dalam satu sisi saja, padahal mereka harusnya membenarkan hal tersebut dengan berbagai latar belakang nih Kak, seperti contohnya membenarkan bahwa pernikahan itu membawa rezeki dengan catatan mereka harus mempersiapkan dalam segi usia, dalam segi finansialnya, dalam segi materialnya, dalam segi psikologisnya, dalam segi biologisnya. Nah mungkin dari situ mereka beranggapan kalau prinsip mereka itu menikah hanya karena pembawa rezeki dan mengurangi beban. Nah untuk yang selanjutnya yaitu adat istiadat, di mana kebanyakan orang tua ini melakukan kebiasaan dengan tujuan apabila anak mereka ini dinikahkan, maka keluarga pasangan ini hubungannya semakin erat Kak, dan juga bisa menambah kerukunan antar keluarga A dengan keluarga B ini. Kemudian hal tersebut itu termasuk pemikiran yang kolot Kak menurut saya. Jadi kayak pemikiran-pemikiran yang tertinggal akan hal pengetahuan. Nah, di mana mereka ini sangat mempercayai adat istiadat tersebut Kak. Jika itu tidak dilaksanakan, maka mereka ini mempercayai akan adanya karma. Ini ya berarti itu sudah membudaya di masyarakat, itu sudah turun temurun dari apa ya, yang lebih atasannya dari mereka lah istilahnya gitu. Ya, dari sesepuh nenek ya, bisa itu. dari sesepuh. Ya, karena kebiasaan juga sih, karena budayanya juga seperti itu. Untuk yang terakhir tentunya karena pendidikan. Karena tertinggal atau mungkin daerah tersebut merupakan daerah yang tertinggal akan hal pendidikan, otomatis kan pemikiran mereka juga mengalami keterbatasan pengetahuan Kak dalam hal pernikahan, yang seharusnya mereka sebelum melakukan pernikahan itu mempertimbangkan berbagai hal. Nah itu tidak hanya saja memikirkan dampak jangka pendeknya saja, tetapi tidak memikirkan dampak jangka panjangnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kan tadi ada penyebab nih, nah pasti ada dampak juga. Oke, di sini ada juga dampak secara negatif dan ada dampak secara positif. Tapi dampak positif ini hanya menurut orang-orang yang memang ada di lingkup pernikahan dini Kak. Untuk yang pertama, dampak negatifnya nih Kak, tentunya kan tingginya angka putus sekolah. Nah, di mana tingginya angka putus sekolah itu, mereka kan jika memang sudah mendapatkan tanggung jawab yang lebih, pasti kan mereka akan fokus dengan tanggung jawab itu. Nah, mereka akan memilih tidak melanjutkan pendidikan, tetapi mereka akan menjalani rumah tangga bersama. Kemudian sudah sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan mungkin pekerjaannya jika memang sudah memiliki pekerjaan. Jadi mereka memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. Kemudian karena kelabilan itu, karena kesiapan yang kurang dalam usianya, maka mereka akan sulit dalam menyelesaikan problematika yang ada di dalam rumah tangga. Nah, hal tersebut juga berdampak pada kasus-kasus yang sekarang lagi viral nih Kak, seperti KDRT. Nah, seperti teman-teman tahu sendiri ya, di sosmed itu kan banyak sekali nih teman-teman, KDRT, perceraian. Nah, hal tersebut juga termasuk dampak dari pernikahan dini, karena di usia yang masih sangat dini mereka tidak mampu untuk menyelesaikan problematika itu. Ya, dan itu ini juga kan, dan tadi kan sama Kak Ita disampaikan, nah mungkin karena apa
emosionalnya terlalu emosional karena masih remaja, masih belum stabil, pasti kan kayak tadi kan ada kayak problematika gitu di dalam suatu keluarga. Nah itu pasti kan yang ujung-ujungnya perceraian. Ya betul. Pasti setelah mereka melakukan pertengkaran nih kak, pasti kan ada yang susah nih kontrol emosi, maka mereka akan melakukan kekerasan. Nah dari kekerasan itu maka akan berdampak pada tingginya angka perceraian. Nah dari itu maka sekarang lagi ini ya banyak itu masih muda tapi sudah bercerai. Di usia pernikahan yang masih belum lama nih kak, kira-kira berapa sih kalau boleh tahu usia pernikahan yang paling sebentar wes kalau sesuai dengan data? Oh sesuai dengan data. Ayo aku sekarang mau ini tanya ke kalian. Bang dulu nanti bakal aku spill. Kalau boleh menurut Kak Hidayah dulu, menurut Kak Hidayah itu berapa usia pernikahan paling muda? Menurut saya 12 tahun. Aduh jauh banget tuh sih. Menurut Kak Intan. Mungkin 2 bulan. Aduh masih. Nah ini juga ya teman-teman sangat disayangkan karena di Kabupaten Jember ini usia pernikahan paling muda itu adalah 1 bulan 3 minggu. Nah kalau dibayangin kan, kalau kita bayangannya kan ya masih 1 bulan 3 minggu tuh masih apa ya, masih hangat-hangatnya gitu dalam keluarga, masih apa ya, masih rukun banget. Nah tapi karena pernikahan yang dini ini karena masih ini kan ya belum memenuhi standar umum yang dari pemerintah kan ada ini kan pernikahan dini, jadi mungkin ya karena itu emosional tadi yang dapat menyebabkan hal tersebut. Oke, selanjutnya setelah yang disampaikan Kak Indri tadi, maka akan muncul nih Kak gangguan psikisnya juga terhadap pasangan muda itu, dimana mereka kan pasti usia yang belum cukup itu mereka masih bingung dalam menjalani hubungan rumah tangga, sehingga mereka ini mengalami trauma Kak. Otomatis kan dengan trauma itu gangguan psikisnya juga terganggu nih Kak. Jadi kan sangat disayangkan sekali kalau hal tersebut itu terjadi, kan juga membahayakan dari dirinya sendiri Kak. Untuk selanjutnya yaitu pada kesehatan perempuan. Nah, dimana organ-organ mereka ini kan belum cukup matang, namun mereka harus sudah menjalani rumah tangga dan harus sudah siap untuk menjadi calon ibu nih Kak. Nah dari hal tersebut maka itu sangat juga berbahaya nantinya. Karena apa? Karena dapat beresiko nih Kak bagi bayi yang tadinya lahir, calon bayi, bisa menyebabkan bayi itu stunting, bisa menyebabkan bayi itu lahir dengan prematur, dan juga bisa menyebabkan bayi itu cacat. Nah kan itu juga sangat berbahaya untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah selain yang tadi Kak Intan sampaikan ya, itu juga berpengaruh pada ibu dan calon bayinya. Jika pernikahan dini dan hamil masih di usia yang sangat muda ya teman-teman, pasti itu kan sangat berisiko. Nah resikonya itu pasti pada saat melahirkan itu sangat berisiko kepada ibu dan calon bayi itu, karena ini bisa menyebabkan meninggalnya ibu dan calon bayi. Nah itu sangat apa ya teman-teman, itu sangat Dikhawatirkan sekali gitu ya bahaya iya, bahayanya itu ini sangat luar yang biasa. harus difokuskan pada hal tersebut sih Kak ya. Untuk yang terakhir yaitu tentunya pada lingkungan sosial teman-teman, dimana bisa teman-teman bayangin nih kalau di usia muda kita seharusnya itu kan mendapat pembelajaran di sekolah, kita mendapatkan teman dan kita menikmati masa mudanya nih Kak. Jadi kita bisa bermain dengan teman, kenal dengan orang baru, atau mungkin kita bisa menikmati kegiatan-kegiatan di sekolah nih Kak. Nah, dengan pertanggungjawaban rumah tangga yang terlalu dini kita terima, maka kita akan kehilangan momen itu Kak. Kita akan memilih menutup diri, kemudian kita memilih berdiam diri di rumah Kak. Karena kan tidak sedikit juga orang-orang
kondisi kita yang menikah terlalu dini. Nah, dengan hal tersebut maka dapat mengganggu pikiran kita, perasaan kita, dan kita memilih untuk mengurung diri di kamar atau mungkin di dalam rumah ya Kak. Nah, selain itu juga banyak sekali masyarakat sekitar itu yang menganggap pernikahan dini ini menjadi dampak positif Kak. Wah, Dampak positif. Iya, ada loh kok Kak. bisa? Kok bisa? Gimana itu Kak Intan? Contohnya itu seperti ini, beranggapan melatih kemandirian anak, kemudian dapat meningkatkan tanggung jawab di saat mereka memiliki masalah nih Kak. Jadi beranggapan jika memang mereka sudah menikah, mereka akan mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Padahal meskipun tidak menikah pun di usia yang sangat dini kan mereka pasti ada waktunya untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Kemudian banyak juga orang tua yang beranggapan jika anak itu menikah maka beban orang tua itu akan berkurang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu bagi mereka itu dampak positif nih Kak. Nah, terus yang selanjutnya yaitu dapat melatih kedisiplinan, di mana biasanya kan anak-anak ini bergantung pada orang tuanya nih, kayak misal tidak terbiasa dengan kerjaan rumah tangga, kemudian terbiasa bangun siang. Nah, dengan keadaan mereka sudah menikah, maka orang tua mempercayakan kepada mereka bahwa mereka bisa lebih disiplin lagi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mempercayai akan keberuntungan dalam perekonomian nih Kak, dengan bertambahnya rezeki ya, karena adanya pernikahan itu. Mungkin itu sih Kak dampak positif yang menurut masyarakat di pedesaan atau di lingkungan pernikahan ini itu. Ternyata ini juga ada dampak positifnya ya. Betul. Banyak ya Kak Indri, dari penyebab hingga ke dampak yang kayak telah disebutkan Kak Intan. Bahkan dampak positif juga ada, kirain cuma negatif. Iya, ternyata positif juga ada. Nah, selanjutnya itu dari penyebab, dampak pasti ada solusinya. Iya. Nah, menurut kalian solusi yang dapat dicegah dari pernikahan dini itu apa? Mungkin ini kalau menurut aku ya, ini kan karena pernikahan dini, pasti yang pertama itu mungkin ini dari segi pendidikan. Nah, kita harus kayak mengajak mereka untuk jangan terburu-buru untuk menikah terlebih dahulu. Jadi kita harus melanjutkan pendidikan terlebih dahulu. Kita harus mengutamakan pendidikan terlebih dahulu dengan mengajak mereka, ayo ini lanjutin pendidikannya dulu, jangan Keburu menikah. Karena pasti kan kalau mau menikah itu butuh persiapan yang sangat matang, jadi itu harus dipersiapkan sangat banget ya. Mungkin bisa ditambahin Kak Intan? Untuk yang selanjutnya bisa memberikan informasi nih Kak, atau mengedukasi antara orang tua dan anak, apa saja sih resiko yang akan muncul nantinya, apa saja contoh-contoh kecil permasalahan yang bakal timbul di rumah tangga secara umumnya juga sih Kak, karena kan permasalahan di rumah tangga itu tidak selalu sama ya Kak. Iya benar. Nah, kemudian bisa juga menanamkan pengetahuan agama nih Kak. Jadi mereka diharapkan dapat memahami apa sih arti pernikahan, tidak hanya secara umum dan tidak hanya sekedar penasaran apa itu pernikahan, tapi mereka juga harus mengetahui pernikahan secara agama, mempersiapkan pernikahan secara agama. Nah, kemudian orang tua juga dapat mendukung anak dalam kegiatan-kegiatan positif di sekolah, melanjutkan dari Kak Indri tadi ya tentang pentingnya pendidikan. Jadi orang tua tidak hanya mendukung dalam hal akademiknya saja Kak, jadi bisa mendukung melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian aktif berorganisasi dan mendukung kegiatan-kegiatan yang lain, asalkan itu membawa pengaruh positif. Untuk yang selanjutnya yaitu pemerintah dapat mengadakan edukasi terkait apa saja yang harus dipersiapkan untuk pernikahan. Nah, dengan upaya itu pemerintah juga harus memeratakan adanya edukasi dan sosialisasi itu. Jadi tidak ada lagi daerah-daerah yang tertinggal nih Kak. Tidak ada lagi masyarakat atau alasan apapun karena daerah-daerah itu tertinggal akan hal pengetahuan tentang pernikahan dini. Kemudian adanya juga edukasi dari lembaga atau seperti halnya puskesmas gitu Kak, yang berkaitan dengan kesehatan.
apa saja sih penyakit beresiko yang nantinya akan terjadi, yang harus dihindari di saat usia yang belum cukup dewasa, belum cukup siap dalam melakukan pernikahan, Kak. Gitu. Mungkin itu sih upaya atau solusi yang bisa kita lakukan ya, Kak. Mungkin juga ya dari lembaga pemerintah juga. Oh iya, Pasti itu sangat berdampak besar untuk mencegah adanya pernikahan dini, dan itu pun juga dari lembaga pemerintah harus bisa memberi atau mensosialisasikan atau memberi penyuluhan dan lain sebagainya itu bukan hanya di sekitaran kota saja, tapi lembaga pemerintah ini harus masuk ke desa-desa atau ke desa 3D, terkecil, terluar, terdepan, dan desa terpelosok itu juga, karena pastinya kan kebanyakan mungkin dari desa yang terpelosok itu yang kebanyakan melakukan pernikahan dini mungkin ya. Nah, oleh teman-teman, itu tadi beberapa data atau informasi yang telah disampaikan oleh dua orang narasumber kita. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini saya akan menyimpulkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh dua orang narasumber kita, di mana pernikahan dini di Kota Jember merupakan masalah sosial yang perlu perhatian serius karena dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan maupun ekonomi, dan juga tingginya angka pernikahan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pendidikan. Dan juga dampaknya meliputi putus sekolah, risiko kesehatan, dan kemiskinan berkelanjutan. Dan berakhirlah sudah podcast kita kali ini. Di sini saya mewakili dua orang narasumber mengucapkan terima kasih kepada sobat-sobat online semuanya yang telah mengikuti dan membersamai kami sampai akhir. Dan mohon maaf juga bila ada kekurangan dan kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum